Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semuanya sudah gabung ya di room Zoom. Semuanya sudah hadir dengan keadaan sehat walafiat. Nah, kita langsung saja ya pada pertemuan pertama ini. Adik-adik, ada yang senang membaca cerita? Jika ada yang senang, boleh raise hand. Coba Ibu mau lihat siapa saja yang senang membaca cerita ya. Wah, semuanya suka membaca cerita ya ternyata. Nah, Ibu penasaran. Semuanya tadi senang membaca cerita ya. Apakah ada yang pernah membaca cerita tentang Telaga Warna? Belum, Bu. Siap, Ahmad. Oleh karena itu kita langsung saja ya membaca tentang Telaga Warna. Yang bagus sekali ceritanya dari Puncak Bogor, Jawa Barat. Nah, kita mulai dari absen pertama sampai terakhir ya. Habis itu balik lagi seperti itu ya. Satu orang satu slide. Baik, kita mulai dari absen pertama, Ahmad. Dahulu kala di Jawa Barat, ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya, raja memutuskan untuk betapa di hutan. Di hutan, raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak dan doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat bercita-cita menunggu kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya dituruti. Tak terasa putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untayan permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata sang raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau, aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja, kalung itu terjatuh. Permata-permatanya bercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Alhamdulillah, terima kasih adik-adik telah membacakan asal mula Telaga Warna. Nah, dari cerita tersebut ada pesan moralnya. Baik, pesan moralnya, kita harus selalu menghargai pemberian dari seseorang, terutama orang tuamu, karena itu merupakan salah satu wujud kasih sayang, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, mari kita mencoba menjawab soal ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, soal pertama, siapa tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Ya, boleh Ahmad Ferdiansah, siapa? Ada raja, permaisuri, putri raja, dan rakyat, Bu. Ya, betul sekali. Nah, selanjutnya soal kedua. Boleh raise hand ya yang mau mencoba menjawab. Di mana raja melakukan pertapaan? Oh iya, boleh Hairunisa, silahkan. Raja melakukan pertapaan di hutan, Bu. Iya, betul sekali. Tadi terlihat ya di gambar dan di teks juga bahwa raja melakukan pertapaan di hutan. Oke, soal ketiga. Apa hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya?
Wah, Nihlatul sudah raise hand ya. Boleh silahkan. Hadiah yang disiapkan Raja dan Permaisuri untuk ulang tahun putrinya yaitu kalung yang terbuat dari permata yang berwarna-warni. Ya, betul sekali. Tadi Raja memberikan hadiah ulang tahun ke-17 kepada putrinya berupa permata berwarna-warni yang bagus sekali. Oke, selanjutnya soal keempat. Mengapa Permaisuri bersedih dan menangis? Ayo, ada yang mau mencoba menjawab? Ya, siap Salma, Aulia, Salsabila. Boleh silahkan. Kenapa ya? Permaisuri bersedih dan menangis karena putrinya tidak mau menerima kalung yang telah disiapkan sebagai ulang tahun. Iya, betul sekali. Nah, saat Permaisuri akan memakaikan kalungnya tadi ya di leher putrinya, putri malah menepis tangan Permaisuri sehingga kalung jatuh dan permatanya tercerai-berai di lantai. Waduh, jahat sekali ya Permaisuri ini. Oke, selanjutnya soal bonus nih, boleh silakan. Soal kelima, bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Ya, Ahmad Ferdiansa, boleh silakan. Sifat putri dalam cerita tersebut, Bu, itu terkesan seperti tidak menghargai pemberian orang lain, tidak sopan dan kasar. Sehingga sifat-sifat tersebut tampak ketika saat putri tidak menyukai kalung hadiah yang diberikan oleh Raja dan Permaisuri, Bu. Ya, betul sekali. Sifat putri begitu kejam ya terhadap orang tua. Nah, tadi mengenai asal mula Telaga Warna itu ternyata termasuk kepada cerita fiksi. Nah, cerita fiksi. Apa itu ya cerita fiksi? Dari kata fiksi. Fiksi itu artinya rekaan atau hayalan. Jadi, cerita fiksi adalah rekaan atau hayalan pengarang. Seperti itu. Isi ceritanya itu dapat murni berasal dari hayalan pengarang, tetapi juga dapat berdasarkan fakta. Cerita fiksi yang dikarang berdasarkan fakta diperoleh dari berbagai pengalaman, baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Kemudian pengalaman tersebut diolah menjadi bahan cerita yang menarik. Seperti itu. Nah, apakah ada yang mau menjawab ciri-ciri cerita fiksi? Satu saja, satu orang satu. Boleh raise hand? Ya, boleh Ahmad Ferdiansa. Apa ya ciri-cirinya? Yang pertama? Ciri-ciri fiksi itu yang pertama merupakan cerita rekaan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang, Bu. Iya, betul sekali. Oke, selanjutnya ciri-ciri kedua ada yang mau menyebutkan? Ya, silahkan. Hairunisa, silahkan. Bertujuan untuk menghibur dan menceritakan suatu peristiwa, Bu. Iya, betul sekali. Selanjutnya, adakah yang mau menyebutkan ciri-ciri cerita fiksi yang ketiga? Ya, silahkan Nihlatul Hayati. Yang ketiga yaitu disajikan dalam bentuk alur cerita, Ibu. Iya, betul. Jadi selanjutnya yang keempat ciri-ciri cerita fiksi. Ada yang mau menyebutkan? Ya, silahkan Salma, Aulia, Salsabila. Itu menggunakan bahasa yang komunikatif, Ibu. Ya, betul sekali. Tadi ada dialognya ya gitu. Itu ciri-ciri bahasa yang komunikatif itu seperti itu. Gitu. Oke, selanjutnya ciri-ciri yang kelima. Ada yang mau menyebutkan? Ya, silahkan Ahmad Ferdiansa. Menggunakan bahasa yang tidak baku, Bu. Oh ya, betul sekali. Menggunakan bahasa yang tidak baku dan mudah dipahami ya oleh adik-adik. Tadi buktinya adik-adik pun bisa menjawab soal semuanya gitu karena mudah dipahami, lalu bersifat menghibur juga. Nah, sekian untuk materi kali ini mengenai teks fiksi. Adik-adik sudah membaca bersama mengenai Telaga Warna, lalu mengenai tahu gitu ya apa itu cerita fiksi, lalu ciri-cirinya gitu. Hebat adik-adik. Jangan cepat puas ya. Terus membaca cerita fiksi yang lainnya. Seru-seru loh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk adik-adik semua menyempatkan waktunya untuk hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.